Pemirsa, apa fokus penanganan pasca bencana di Cisolok, Sukabumi yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat serta bagaimana upaya mitigasi bencana? Kita akan langsung berbincang bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore Pak Gubernur, ada apa fokus dari Pemprov penanganan pasca bencana di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat? Ya Mbak, tadi kami sudah musyawarahkan dengan para keluarga dan korban-korban yang selamat, dengan Kepala Desa, dengan Bupati Sukabumi. Pada intinya kita fokus dulu pada tanggap darurat, masih ada belasan warga yang belum ditemukan, mudah-mudahan dalam hitungan hari, karena kami tadi sudah tambahi alat-alat berat sehingga memudahkan untuk evakuasi. Nah setelah itu kami sudah menyepakati agar seluruh kepala keluarga yang di sana yang masih ada untuk pindah ke lokasi-lokasi yang perlu dipilih oleh kepala desa dengan syarat tadi jauh dari potensi longsor atau banjir sungai, kira-kira begitu. Nanti setelah itu dirumuskan, barulah nanti Pemprov dan pemerintah Kabupaten Sukabumi akan membantu membangunkan rumah-rumah warga tersebut, termasuk juga memberikan solusi-solusi ekonomi dan sosial jika mereka harus melanjutkan kehidupan mereka di tempat yang baru. Intinya pemerintah provinsi sangat peduli dan sangat gerak cepat untuk membereskan kehidupan mereka untuk normal kembali. Perlu diketahui juga masalah longsor ini adalah bagian dari tipe kebencanaan yang paling banyak di Jawa Barat. Per tahun itu lebih dari 1.200 sampai 1.500 laporan kebencanaan dan 30 sampai 40%-nya adalah longsor, Mbak. Oke, Pak Gubernur, artinya apakah nanti relokasi ini akan khusus untuk warga yang terdampak longsor kali ini, yaitu di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, ataukah menurut PVMBG dikatakan ada data 47 kecamatan di Sukabumi yang juga rawan terhadap bencana? Apakah relokasi juga akan dilakukan untuk daerah-daerah lainnya? Ini tidak sesederhana yang ditanyakan, karena hidup mereka sudah berpuluh tahun di tempat tersebut. Yang akan kita fokuskan dahulu adalah proses edukasi agar mereka bisa paham dan mereka bisa sukarela tanpa harus dipindahkan secara massal oleh tangan pemerintah, kira-kira begitu. Ada beberapa kasus laporan dari Bupati Sukabumi disuruh atau diminta untuk pindah di lokasi-lokasi tertentu yang rawan, mereka rata-rata menolak dengan alasan-alasan yang seringkali tidak mudah untuk kita yakinkan. Jadi ini ada proses waktu, tapi mudah-mudahan semua mengambil hikmah dari kejadian di Cisolok ini agar mereka paham bahwa mereka harus hidup dengan ilmu, harus hidup dengan kearifan sehingga menyelamatkan masa depan mereka sendiri dengan mengambil keputusan yang mungkin sulit, tapi mungkin itu yang paling baik. Ya, berbicara mengenai kearifan lokal, Pak, desa yang terdampak longsor ini kan merupakan desa adat yang mungkin nantinya konsep relokasi tidak akan ataupun belum sesuai dengan desa adat itu sendiri. Nah, ini bagaimana kemudian memang meyakinkan ataupun memadukan kearifan lokal dan juga mitigasi bencana? Ya, saya kira kita akan gabungkan karena di 2019 ini pemerintah provinsi sedang menyiapkan cetak biru, nama bahasa Inggrisnya adalah West Java Resilience Culture Blueprint. Jadi cetak biru masyarakat yang tanggap terhadap potensi kebencanaan. Di dalamnya ada sebuah proses-proses edukasi yang akan diterjemahkan ke dalam level tingkat 2 dan kecamatan juga untuk dipahami masyarakat. Jadi mudah-mudahan 2019 tahun kebangkitan kesadaran akan potensi kebencanaan dan bagaimana menyikapinya dalam bentuk bermukim, dalam bentuk berkeseharian dan bercocok tanam dan lain-lain. Oke, apakah kemudian sebetulnya PVMBG sudah memberikan rekomendasi mengenai pemetaan daerah yang rawan bencana dan kemudian bagaimana Pemprov mengolah data ini? Harus Mbak Fitri ketahui bahwa 2/3 lokasi Provinsi Jawa Barat ini dalam kategori
rawan bencana. Jadi memang sebelum ada manusia juga, bencana-bencana hidrologis itu 60%-nya se-Indonesia itu adanya di Jawa Barat. Nah, oleh karena itu memilih-milih tempat untuk yang aman dan sebagainya itu juga butuh kajian dan studi. Karena zona rawan bencananya jauh lebih banyak. Jadi tidak bisa hanya disebut kecamatan ini rawan, kecamatan itu rawan, karena contoh satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi itu hampir 1,5 kali kota Bandung, kira-kira begitu. Ya, jadi menerjemahkan judul wilayah dengan koordinat geografisnya itu butuh suatu keilmiahan yang kita kaji. Tapi poinnya adalah warning dari semua ini akan kami terjemahkan menjadi lebih terukur sehingga masyarakat Jawa Barat di masa depan akan hidup jauh lebih aman dan menghindari dari kebencanaan. Oke, selain Kabupaten Sukabumi, Pak, daerah mana lagi yang kemudian memang sudah dipetakan rawan bencana? Apakah memang di daerah Jawa Barat bagian selatan atau seperti apa pemetaan yang dilakukan oleh Pemprov? Jadi Mbak Fitri, kalau kita lihat peta Jawa Barat, kalau dibelah dua ya, dari tengah ke utara dan tengah ke selatan. Dari tengah Jawa Barat ke utara itu relatif datar. Maka hampir 50 juta manusia Jawa Barat itu memilih bermukimnya rata-rata dari tengah ke utara. Nah, kalau tengah ke utara itu potensinya lebih banyak banjir ya, dari luapan-luapan sungai di hilir. Nah, kalau dari tengah ke selatan, dari mulai arah Banten, Sukabumi ini sampai ke Pangandaran, itu tanahnya miring. Nah, karena tanahnya miring, curam dengan sudut-sudut kecuraman yang ekstrim dan macam-macam, maka mayoritas kebencananya bukan banjir, tapi adalah yang namanya longsor. Nah, di antara semua daerah, 3 yang potensi longsornya paling tinggi yang sudah saya arahkan dan diwaspadai, 1 adalah Sukabumi sendiri yang sedang kejadian, 2 adalah Kabupaten Garut, 3 adalah Kabupaten Cianjur. Artinya 3 daerah ini kemudian menjadi prioritas Pemprov. Nah, ini bagaimana kemudian menginstruksikan ataupun memberikan arahan kepada kepala daerah untuk memang meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana? Kan tadi saya sampaikan, pemerintah provinsi akan memulai cetak biru hidup ramah dan tanggap terhadap kebencanaan. Dokumen yang sama harus diproduksi juga oleh daerah-daerah, khususnya 3 daerah tersebut. Di dalam cetak biru itu kan memuat bukan hanya data, tapi juga bagaimana mengedukasi di level sekolah, di level masyarakat, bagaimana mengatur tata ruang yang dimensinya datang dari dimensi potensi kebencanaan. Setelah itu adalah kedisiplinan dan kepemimpinan untuk meyakinkan agar warga menjauhi zona-zona yang sudah disepakati bersama menjadi zona yang harus dihindari. Oke. Berbicara mengenai konsep edukasi kepada masyarakat, bagaimana nantinya konsepnya, Pak? Apakah akan masuk kepada kurikulum sekolah atau seperti apa? Ya, dalam cetak biru itu sudah kita mulai. Kemarin sekitar 3 minggu lalu di sekolah di Karawang, kita melakukan kurikulum kajian dan melakukan simulasi jika terjadi gempa misalkan. Ya, anak-anak dilatih untuk dalam hitungan pada saat gempa untuk mencari berlindung di bawah meja dan lain sebagainya. Setelah gempanya lewat, mereka berkumpul di lapangan di titik aman. Ini kan tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Semua orang merespon kebencanaan baca aja tanpa ada simulasi. Nah, dengan kepemimpinan baru saya sebagai gubernur menyadari bahwa Jawa Barat tanpa manusia pun penuh dengan potensi bencana, apalagi dengan 50 juta manusia. Oleh karena itu kita harus lebih proaktif sehingga kurikulum-kurikulum sekolah pun di 2019 ini akan diarahkan untuk melakukan kajian dan muatan terkait kebencanaan sehingga kita harus menjadi bangsa yang lebih cerdas, belajar dari masa lalu, menggunakan ilmu untuk hidup di daerah bencana ini dengan lebih arif dan lebih bijaksana. Baik, terima kasih Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Sama-sama Mbak Fitri.